Saudara Hercules, hati-hati aja ya. Nah lo. Jawara Betawi lagi mantau lu semua. Jangan lu rumasa, lu paling hebat. Hercules, lu cuci bersih pakai sabun apa? Darah yang pernah ditumpahkan akan tetap menanti pembalasannya. Inilah seorang preman sedang merasa bahwa dirinya orang yang suci. Sebaiknya lu tarik ucapan dan minta maaf ke Pak Amin Rais. Hercules harus tahu adab dan sopan santun. Makin parah si Hercules bisa mengancam seperti ini secara terbuka. Ingatan ya Pak Amin Rais. Apalagi seorang Amin Rais, seorang tokoh besar. Saya ingatkan untuk jangan lagi kayak bicara kayak anak-anak, kayak preman pasal kaki 5 begitu. Saya juga ingatkan kepada Anda, sebab saya adalah rakyat. Saya adalah masyarakat yang mendukung keberanian Amin Rais dalam mengkritik pemerintah yang salah. Bagi kami, suara Amin Rais itu dapat mewakili keluh kesah sebagai rakyat. Jadi jangan coba-coba menjadi tameng negara saat salah. Yang namanya penjilat itu brengsek. Yang namanya penjilat itu brengsek. Sudah mutlak. Nah, Sudah mutlak. contoh pejabat politisi yang masih konsisten sebagai oposisi. Anda tahu Amin Rais? Amin Rais. Seandainya di Indonesia punya 10 Amin Rais, makmur Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Salam akal sehat. Si Hercules yang seolah-olah menempatkan Amin Rais dalam posisi menyerang harkat dan martabat kepada kepala negara. Narasi Hercules terasa sesat bahasa, tidak sinkron dengan maksud dan tujuan dari nasihat yang disampaikan kritik Amin Rais. Bukan dendam pribadi, melainkan suara kegelisahan rakyat. Tudingan si Hercules yang menyebut Amin Rais sudah tua dan tidak relevan adalah bentuk penyempitan makna. Justru di usia 80 tahun, Pak Amin masih konsisten berjuang untuk bangsa. Kritikannya tidak mengenal umur, waktu, atau kepentingan pribadi. Pak Amin tidak usah takut. Saya sudah cek tadi banyak sekali. Paling tiga warga Muhammadiyah itu 95% mendukung pernyataan Pak Amin Rais. Seorang Amin Rais. Beliau waktu itu membidik Presiden Soeharto. Sekarang membidik mantan atau menantu Presiden Soeharto, tapi masih dalam nada loyal kritis. Pak Amin tidak usah takut. Saya sudah cek tadi banyak sekali. Paling tiga warga Muhammadiyah itu 95% mendukung pernyataan Pak Amin Rais. Apalagi ormas-ormas Islam yang lain. Abang Hercules, menurut saya gini, abang balik kanan dan bangun daerah abang saja. Abang Hercules, saya sangat mengasihi Abang Hercules. Balik kanan dan bangun daerah Anda. Berasal dari mana daerah Anda, di situ Anda membangun. Daripada pergi dan merusak citra bangsa melebihi TNI Polri, mengangguk-angguk ormas sebagai kekuasaan yang tertinggi di Republik. Tidak seperti demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat HS Channel dimanapun berada? Semoga sehat selalu ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat HS Channel, buntut dari sebuah peringatan yang cukup keras ya dari mantan preman Hercules terhadap Bapak reformasi kita Profesor Amin Rais, ini menuai banyak komentar dan reaksi dari netizen, dari rakyat Indonesia ya, terutama bagi mereka yang melihat kasus ini secara lebih mendalam gitu ya. Dan tentu saja ini menjadi hal yang menarik untuk kita cermati. Ada beberapa video tadi yang saya coba tampilkan bagaimana dukungan selama ini kepada Bapak Profesor Amin Rais ini berupa sebuah, tadi ada kalimat mewakili keluh kesah rakyat. Apakah benar? Nah, silahkan sahabat tulis di kolom komentar. Apakah yang mewakili itu adalah Bapak mantan Ketua MPR kita, Bapak Profesor Amin Rais, atau mantan preman Pak Hercules gitu ya?
siapa yang lebih didukung oleh masyarakat Indonesia ya dalam kasus ini. Dan tentu saja seperti juga beberapa penjelasan yang kita temukan di berbagai platform bahwa seharusnya kalau memang ada sebuah kasus yang diduga sebuah tuduhan dari Profesor Amin Rais terhadap Seskap Teddy dan terutama ya terhadap Letkol Teddy ini, tentu yang harus melaporkan dan bereaksi itu ya yang bersangkutan ya. Kalaupun nanti ada pelaporan maka dilakukan oleh yang bersangkutan. Setidaknya itu menurut hukum yang berlaku. Tapi malah yang bereaksi keras itu adalah Pak Hercules. Ya memang kita tahu bersama ya bahwa Pak Hercules ini dari dulu memang adalah atau di backing ya menurut beberapa keterangan di backing oleh Pak Prabowo katanya gitu ya, itu katanya. Dan masuk akal kalau mungkin dengan latar belakang yang seperti itu maka pembelaannya dinilai berlebihan kalau menurut saya, karena offset ya. Kalaupun ini kasus akan bergulir ke ranah hukum, maka yang harus bereaksi dan melaporkan itu adalah yang bersangkutan sendiri. Nah, ada beberapa video yang lain yang tidak kalah menarik ya untuk bisa kita tonton sampai selesai, sampai tuntas. Cukup menarik videonya dan saya ucapkan selamat menonton dan terima kasih sudah menyimak nanti sampai tuntas. Pada subscriber, saya ucapkan terima kasih banyak, juga kepada non-subscriber yang menonton channel ini. Ya, setidaknya kiranya untuk subscribe agar selalu mendapatkan info terbaru ya dari channel ini, setidaknya dalam 2 atau 3 hari sekali. Demikian sahabat, selamat menyaksikan. Teriring doa, semoga sahabat selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Jadi video menarik ini. Ini cukup menuai banyak reaksi netizen ini ya, video ini ya. Sampai ada istilah Bunda Teddy, Masya Allah ya. Tapi Teddy ini adalah orang titipan khusus dari Jokowi ya. Jadi adalah mantan ajudan Pak Jokowi sebenarnya. Titipan khusus yang dipesankan dipasang untuk membatasi ruang gerak. Tentu ada gitu ya? ada format yang dibuat ya kan. Apa sebab? Bisa jadi ya. Hal ini tentu mengganggu stabilitas ruang bertemu, ruang komunikasi internal sesama alumni daripada beliau. Kalau tidak, itu tidak mungkin terjadi hal yang kemarin Jenderal Joni menampar, walaupun dibantah, walaupun akhirnya dibantah oleh Pak Kopassus dan Panglima Kopassus. Benar atau enggak tahu nih. Dibantah. Oke lah. Tapi itu bentuk sebuah filterisasi yang dibuat oleh seorang Teddy. Ada yang mengingatkan Amin Rais nih karena sikap kritis dan bilang jangan bicara kayak preman pasar. Ingatan ya Amin Rais. Apalagi seorang Amin Rais, seorang tokoh besar. Saya ingatkan untuk jangan lagi ya? kayak bicara kayak anak-anak, kayak preman pasar kaki 5 begitu. Saya juga ingatkan kepada Anda sebab saya adalah rakyat. Saya adalah masyarakat yang mendukung keberanian Amin Rais dalam mengkritik pemerintah yang salah. Bagi kami, suara Amin Rais itu dapat mewakili keluh kesah sebagai rakyat. Jadi jangan coba-coba menjadi tameng negara saat salah. Sebab yang akan Anda hadapi itu bukan Amin Rais, tapi gelombang penolakan masyarakat. Lagian, yang tuduh siapa, yang marah siapa? Kenapa yang sibuk marah itu bukan pihak yang dituduh gitu? Negeri ini dibangun oleh rakyat, bukan oleh kelompok tertentu. Ketika seorang tokoh seperti Amin Rais berbicara, yang didengar rakyat bukan sekedar nama besar, tapi keberanian menyampaikan keresahan yang selama ini dipendam banyak orang. Jadi kalau ada pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan oleh pernyataan beliau, ya negeri ini punya hukum, punya jalur klarifikasi, punya pengadilan, bukan panggung intimidasi kayak orang-orang ini ya. Karena demokrasi tidak membutuhkan bodyguard kekuasaan. Demokrasi itu membutuhkan keberanian menerima kritik. Rakyat hari ini sudah semakin sadar, kritik bukan makar, pertanyaan bukan ancaman, dan perbedaan pendapat itu bukan alasan untuk menakut-nakuti masyarakat.
demi menjaga kenyamanan kelompok tertentu. Justru yang berbahaya adalah ketika ada upaya membungkam suara rakyat demi menjaga kenyamanan kelompok tertentu. Kami percaya negara ini kuat karena rakyatnya berani bersuara. Sebab sejarah itu membuktikan perubahan yang lahir dari orang-orang yang tidak takut menyatakan kebenaran meski berhadapan dengan kekuasaan. Tapi jangan salah paham, rakyat tidak sedang mencari keributan. Rakyat hanya ingin mencari keadilan, kejujuran, dan pemimpin yang siap dikritik. Karena ketika kritik dianggap musuh, saat itulah demokrasi mulai kehilangan arah. Camkan itu ya. Apa yang disampaikan Amin Rais dalam video yang belakangan viral bukanlah serangan pribadi terhadap Presiden Prabowo Subianto maupun Sekretaris Kabinet Teddy. Menurutnya, pernyataan Amin Rais justru mencerminkan kegelisahan masyarakat terhadap arah pemerintahan saat ini. Kritik Amin Rais adalah bentuk nasihat kenegarawanan. Pak Amin Rais berjiwa besar seorang negarawan. Ia menganggap Prabowo sebagai teman, bukan musuh. Kritik yang disampaikan adalah tanggung jawab moral untuk mengingatkan demi kebaikan bangsa. Kritikan Amin Rais lebih memprioritaskan kepentingan bangsa ketimbang kepentingan pribadi. Pak Amin adalah negarawan, bukan preman politik. Kritiknya harus dipandang sebagai nasihat demi keberlangsungan negara. Apapun alasan daripada yang disampaikan Pak Amin, tentu ada plus minusnya dari pribadi beliau, dari ketidaksukaan orang-orang terdekat Prabowo. Sementara beliau kalau seorang cari panggung, beliau udah punya panggung dari lama, udah punya panggung. Rasanya bukan itu. Kalau hal ini untuk cari panggung rasanya terlalu rendah kapasitas beliau ya, sebagai seorang tokoh dan negarawan. Apalagi atau juga ada yang menyebut ini mencari panggung dalam rangka membesarkan partai umat begitu. Saya tidak melihat ke situ. Cuma saya memandangkan dalam kacamata Islam. Karena kasih sayang, cinta, ingin mengingatkan pemimpinnya atau lingkungan yang dalam itu untuk berhati-hati. Komunikasi ini tersumbat tidak bisa sampai. Jadi akhirnya memblunder. Kalau artinya ini poinnya, kalau Bang Adi mengatakan ini sejak seskapnya Teddy langsung memprotek seluruh orang-orang yang dulu pendukung berat garis keras diehardnya Pak Prabowo itu diseleksi betul oleh Teddy, termasuk Pak Amin Rais yang tidak bisa masuk karena tidak bisa memberikan masukan secara langsung kepada presiden, hanya disampaikan ke ruang publik lewat channel YouTube-nya begitu. Iya. Jadi yakin saya itu bahwa adalah sebuah himbauan kasih sayang beliau kepada agar filterisasi ini lebih diperketat. Tapi kalau seandainya presiden bijak dengan soalnya gini, Bung Rian, saya di masjid-masjid itu bicara orang nggak lewat lepas dari ini. Jadi ini udah isu nasional, bukan aja isu lokal ya, isu nasional. 75% masyarakat umum, apalagi komunitas Muslim yang ada berjamaah itu sedikit terpengaruh, yakin. Banyak terpengaruh, percaya dengan statement Pak Amin ini. Jadi kalau dia mereka akan menuntut, personality menuntut itu wajibnya Teddy mempolisikan. Oke, kemarin kan salah arah. Muti Hafiz secara kelembagaan mengkritik atau membantah isu beliau kan. Amin siap dipolisikan, tapi adil ya, tidak ada intervensi. Politisi atau politikus ya, politisi ini kebanyakan mereka itu hanya didasari oleh mencari uang dan power. Bisa jadi itu. Rata-rata mereka ini mementingkan diri sendiri, keluarga dan golongannya. Faktanya begitu ya. Politisi ini berkoar-koar yang luar biasa sebagai pihak yang cari suara, oposisi. Tetapi setelah dikasih umpan, dia makan, dia jilat-jilat. Akhirnya apa? Nggak jadi oposisi lagi, masuk ke dalam lingkaran. Dan itu banyak politisi model begini karena apa? Uang dan kekuasaan. Dan orang macam begini biasanya jahat kepada rakyat Indonesia. Dia tidak akan peduli dengan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dia akan selalu melanggengkan uangnya, golongannya, keluarganya, dan kekuasaannya. Dan dia akan berubah-ubah seperti bunglon. Banyak itu. Anda tahu lah siapa aja orang-orang begini yang dulunya keluar kayak pahlawan, tapi nggak taunya brengsek.
Banyak kan? Betul. Penjilat. Iya. Yang namanya penjilat itu brengsek. Yang namanya penjilat itu brengsek. Sudah mutlak. Rusak. Nah, Rusak contoh sama penjilat. pejabat politisi yang masih konsisten sebagai oposisi. Anda tahu Amin Rais? Amin Rais. Seandainya di Indonesia punya 10 Amin Rais, makmur Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Salam akal sehat. Hercules mengancam Amin Rais soal Amin Rais menuduh Seskap Teddy dan Prabowo. Bahkan Hercules bilang Amin Rais itu bicara seperti preman pasar. Woi, yang preman pasar itu kan Anda. Dulu kau preman pasar di Tanah Abang, semua juga tahu. Beda dengan Amin Rais. Amin Rais adalah tokoh nasional. Bahkan beliau mempunyai gelar Bapak Reformasi. Kau tidak memenuhi kualifikasi untuk bersaing dengan Amin Rais, dengan Pak Amin Rais ya. Apapun yang dilakukan Pak Amin Rais ini semata-mata demi kepentingan bangsa, demi kepentingan bangsa dan negara, termasuk soal tuduhan beliau kepada Seskap Teddy dan Prabowo. Jika Seskap Teddy dan Prabowo tidak merasa seperti yang Pak Amin Rais tuduhkan, ya tinggal klarifikasi, kan mudah. Rakyat Indonesia mendukung Amin Rais. Saya adalah rakyat, saya adalah masyarakat. Jadi sekarang siapa ini yang bahasanya kayak preman? Ya, Hercules. siapa tuh? Anda ini, aduh, Hercules ya. arogan. Saudara Hercules, hati-hati aja ya. Bang. Jawara Betawi lagi mantau lu semua. Wow. Jangan lu rumasa, lu paling hebat. Lu merasa lu preman. Sok jago ya. Lu kepala preman. Jawara Betawi takut sama lu? Enggak. Sedikit pun kami nggak pernah takut siapapun. Darah mengalir darah saya seorang perwira, ya, seorang perwira TNI. Nggak pernah saya takut siapapun. Yang saya takutin nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doang. Betul. Jangan lu rumasa di kampung gue tuh seenaknya lu berlaku ya. Orang Betawi nih, Jawara Betawi lagi mantau lu. Hati-hati. Jangan lu merasa paling hebat, enggak. Di atas langit ada langit. Suatu saat lu akan bakal jatuh juga. Betul Bang. Nah sahabat, begitulah reaksi dari masyarakat Indonesia yang diwakili oleh para netizen yang kritis terkait dengan kasus ini. Dan apa kabar Bang Eki Pitung ya? Biasanya Bang Eki Pitung ini juga suka memberikan statement yang bermanfaat ya bagi kita para pendukung akal sehat, akal waras ya, perubahan. Mudah-mudahan Bang Eki Pitung sehat selalu ya Bang ya. Udah lama nih saya tidak melihat Bang Eki Pitung ya. Terakhir malah tahun 2024 saya bertemu beliau. Oke sahabat, terima kasih sudah menyimak sampai tuntas video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sehat selalu dan tetap menjaga akal waras dan akal sehat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!